Bisa kita perhatikan di sini kawan, bekas jerami pun di sini sudah habis ya. Di sini sudah membusuk, bahkan hampir tidak terlihat, bahkan tidak ada. Dan ketika jerami itu sudah membusuk, akar-akar padi kita sudah bisa menjangkaunya, bahkan ini bisa memaksimalkan untuk jadi pupuk. Ini Selamat sore Sobat Pangan Mandiri. Hari yang cerah untuk para petani pergi ke lahan. Oke Sobat Pangan Mandiri, hari ini kita akan mengupdate bagaimana sistem tanam tanpa olah tanah yang pernah kita review sebelumnya. Saat ini padi sudah berusia sekitar 35 hari setelah tanam atau 35 HST. Kita akan melihat di sini bagaimana apakah bekas jerami itu masih ada atau sudah tidak. Baik. Berarti kita perhatikan di sini. Ini adalah bekas lahan jerami yang dihindari untuk ditanam. Pada saat penanaman yang lalu, kita hanya memanfaatkan bagian yang longgar. Kenapa bagian ini bisa bersih seperti ini? Karena pada saat sebelum pemupukan, kita melakukan pembersihan terlebih dahulu dengan cara, kalau mungkin di sini namanya diodrok gitu ya. Mungkin berbeda dengan di tempat-tempat panjenengan semuanya. Jadi jerami yang sudah busuk pun di sini akan tercabut secara otomatis, bahkan bisa menjadi pupuk bagi pada padi di sini. Saat ini padi sudah berusia 35 hari setelah tanam, sudah selesai pemupukan kedua. Ya, ini adalah puncak masa vegetatif, yaitu puncak peranaan. Bisa kita lihat di sini bagaimana padi sudah mulai beranak seperti ini, hampir rapat sekali karena kita menggunakan sistem jajar legowo, memanfaatkan lahan yang sempit untuk memaksimalkan keadaan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah di sini padi bisa tumbuh dengan maksimal, dengan baik, meskipun lahan sebelumnya tidak diolah dan hanya memanfaatkan lahan yang kosong daripada sistem jajar legowo. Mungkin ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan sistem ini, yaitu tanam tanpa olah tanah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu bagaimana drainase atau air sendiri bisa berjalan dengan baik. Karena pada saat misalnya air itu tidak bisa maksimal ataupun bisa kering, itu bisa menumbuhkan rumput seperti itu. Nah, seperti kita lihat di sini di pematang sawah seperti ini, istilahnya galengan ya. Kita harus membersihkannya. Di sini tujuannya apa? Yang pertama, agar sirkulasi udara serta cahaya yang masuk bisa memaksimalkan pertumbuhan daripada padi-padi kita. Yang kedua, meskipun kita sudah melakukan penyiangan atau pencabutan rumput, terkadang ada beberapa rumput yang masih bisa tumbuh seperti ini. Ini biasanya rumput yang tumbuh setelah atau pasca pemupukan, jadi bisa tumbuh subur seperti itu. Ya, bisa kita lihat di sini bekas jerami pun sudah membusuk dan tidak ada. Ini sangat efektif dan efisien bagi yang ingin memaksimalkan keadaan dan juga menghemat biaya. Tinggi padi sini sudah sekitar mencapai 60 cm dan inilah puncak masa vegetatif. Mungkin selanjutnya kita akan review kembali pada saat usia padi sekitar 40 hari, yaitu memasuki masa primordialisme atau masa di mana pergantian dari vegetatif ke generatif. Oke, sebelumnya saya akan bandingkan di sini dengan lahan sebelah. Di sini lahan sebelah menggunakan olah tanah, yaitu dengan pembajakan dan lain sebagainya. Tapi jika kita lihat di sini,
secara tinggi dan kesuburan, alhamdulillah lahan kita yang menggunakan tanam tanpa olah tanah itu bisa jauh lebih tinggi. Jadi memaksimalkan keadaan dan juga bagaimana kita melakukan perawatan seperti itu. Di sini daripada lahan sebelah yang menggunakan sistem tackle yang sistem manual seperti zaman dahulu dan juga menggunakan olah tanah seperti itu. Baik, review hari ini sampai jumpa di review selanjutnya. Kita akan review pada saat nanti padi memasuki usia bunting.